berapa kertas yang mau kita jawab. Apa hukum ada orang mau buat rumah dan berkebun harus disemah tanahnya? Apakah tak termasuk syirik tuh Pak Ustadz? Iko tanah, tanah kok dikuasai oleh hantu jembalang tanah. Jadi jembalang tanah ini kalau kita tak berdamai sama dia, nanti diganggunya kebun kita ini. Maka supaya berdamai, datanglah orang Melayu menyerahkan kepala kambing. Hai datuk-datuk penunggu jembalang tanah, tolong jangan ganggu kebun kami, iko kepala kambing. Maka ditanamlah kepala kambing di sudut lubang itu. Datanglah mufti kerajaan Siak Sri Indrapura, ulama orang Melayu. Dia tanya sama orang kampung, kau buat apa? Kami menanam kepala kambing tuh untuk apa? Untuk antu jembalang tanah. Oh, jangan ditanam kepalanya. Jadi yang ditanam apa? Darahnya. Masukkan darahnya ke dalam. Kepalanya bawa balik digulai. Untuk apa tuh? Untuk atu. Itulah asal muasal kalau awak undangan di mana-mana rumah orang Melayu pasti dikasih kepala kambing. Itulah asal asbabun nuzul. Lalu mengalau antunya gimana tuh? Cara mengalau antunya ditahlilkan. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu pindah antu-antu itu ke mall, kemana-mana. Itulah asal muasal. Lalu kemudian kepala gulai, kepala kambing tadi pun dimakanlah oleh Buya Ustadz Kiai Alim Ulama. Begitu dimakan, tiba-tiba buah perasaan. Oh, kok mengamuk antu kok? Bukan antu kok mengamuk, kolesterol naik. Kalau sampai meyakini bahwa kepala kambing kok untuk antu kok supaya tidak mengganggu, maka berarti awak sudah menduakan Allah dengan hantu jembalang tanah. Iyyaka na'budu wa jembalang tanah nasta'in. Berubah bunyi Fatihah. Iyyaka na'budu wa jembalang tanah nasta'in. La ilaha. Itulah makna tauhid. Cuma ulama dulu caranya lembut. Dia tidak main bid'ah. Kalau macam itu tak Islam awak gini. Semboleh dia nenek moyang awak, mati ulama-ulama. Tapi mereka dengan dakwah yang lembut, dengan dialog. Kenapa kepala kambing dalam? Kepala kambing gulai, darahnya yang dibuang. Karena darah memang najis. Boleh orang Islam makan darah? Mana boleh? Dracula tak Islam. Pak Ustadz, bolehkah foto kita diposting di sosmed? Kok menyindir aku kok? Bagi yang meyakini bahwa foto itu adalah berhala, itulah orang yang melarang foto tak boleh ditempel di masjid, karena diyakininya foto itu adalah berhala. Ini foto ini berhala, maka tak boleh dipajang di masjid. Foto berhala tak boleh dipajang di ruang tamu. Maka dijawab oleh Syekh Baqid Al-Muti'i, mufti. Kata beliau, foto bukan berhala, karena berhala itu kalau disenter ada bayang-bayang. Ada bayang-bayang tak? Ada disenter, 3 dimensi. Sedangkan foto tidak. Foto itu bukan berhala, foto bukan patung. Jadi jangan samakan foto dengan patung. Selesai, bahwa foto bukan patung. Jadi kalau begitu hukum asli foto mubah, boleh. Kapan dia menjadi haram? Dia menjadi haram kalau membuka aurat. Foto itu tak ada membuka aurat. Bahwa banyak tidak dapat lelok malam gara-gara itu bukan salah. Selama tidak membuka aurat, batas-batas. Ibu kalau memposting foto jangan yang surang, jangan sendirian, rame-rame, grup pengajian, rame-rame. Jangan sendirian. Kalau sendirian nampak orang fokus ke situ. Jadi rame-rame tak masalah. Tidak membuka aurat. Iko sudahlah sendiri membuka aurat, selfie, mulut digini-ginikan pula. Macam kudo lapar. Nah,
Itu. Silakan posting, tapi yang tetap menjaga marwah sebagai orang Melayu, menjaga ikatan syariah. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabul. Bolehkah laki-laki pakai obat kuat, Pak Ustadz? Laki-laki kalau umur 20 tahun dia bertukar info tentang cewek. Kalau umur 20 dia tukar info tentang cewek. Kalau umur 30 dia tukar info tentang kerja. Umur 40 dia tukar info tentang keluarga. Umur 50 tukar info tentang obat kuat. Minyak lintah, biawak. Dulu ada koran di Pekanbaru, koran. Asalnya nama saya tuh kan tak pakai titel-titel dulu. Ustadz Abdul Somad. Asal ada pengurus masjid menulis titel, saya bilang jangan tulis titel, Abdul Somad aja. Ada koran dulu di Riau, halaman belakangnya Ustadz menjual minyak lintah. Lama-lama aku berpikir, isuk ditelepon orang, Assalamualaikum Ustadz, minyaknya masih ada. Sebab dia tak bisa membedakan mana Ustadz pengajian, mana Ustadz UB kuat kan. Nah itulah asal muasal kenapa aku buat Ustadz Abdul Somad LCMA, supaya bisa dibedakan mereka mana Ustadz yang mengajar agama, mana Ustadz obat. Likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadahu, maka berobatlah kamu. Orang yang mengalami ejakulasi dini atau senapan air tidak melatui, maka itu salah satu penyakit. Maka dia berobat dengan herbal, misalnya minum madu atau dia olahraga, selama tidak melanggar syariat Islam dan yang dimakannya itu tidak haram, maka al aslu fil asya, balik kepada kaidah al aslu fil asya al ibahah, hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Kalau UBE kok Pak Ustadz UBE kuat, tanya dulu dokter, takutnya awak kok kap 70 di siminak pesawat. Nyo mesin itu bocah melatih. Jadi saya mau kasih tahu sama kalian yang muda-muda bahwa kita ini tidak pernah tua. Saya sekarang umur lahir 1977, kini 2023, berarti 46 tahun. Umur saya 26 dulu dengan 46 kok rasanya sama. Tak ada. Jadi jangan kalian pikir, anak-anak muda, jangan kalian pikir waktu nengok orang tua, nampaknya kalau pikir enggak, orang tua tuh pikirannya tak tua, dia tetap muda. Cuman tenaga tak ada. Ini lah digas. Nah, itu jadi dikonsultasikan ke dokter kalau UB-nya kok dosisnya tinggi. Hanya awak khawatir nafas nggak sampai. Muti tengah jalan. Nah itu. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memusyawarahkan perkaranya. Jelas jawabannya? Jelas insyaallah. Kalau ada yang tidak jelas, utaknya jelas. Ustadz, apa hak suami terhadap HP istri? Karena banyak pertengkaran karena HP, Pak Ustadz. Tolong dijawab. Apa masalah HP istri kok? Ustadz Somad, yo, pada suatu malam saya menengok setengah badan istri saya itu bercahaya, Pak Ustadz. Apakah itu nur cahaya dari Allah? Enggak. Inyo sedang memeriksa HP Waang. Apa rahasia di dalam itu sehingga punya khawatir yang berlebihan? Jadi ada kekhawatiran. Apa yang dikhawatirkannya? Wallahu a'lam. Saya tak tahu apa yang dikhawatirkan laki-laki terhadap istrinya dan apa yang dikhawatirkan istri terhadap suaminya kalau handphonenya dibuka. Saya tak tahu. Kalau untuk tahunya, amatlah kita ikuti wawancara berikut ini. Jadi semua berawal dari keterbukaan. Kawan saya Ustadz Arnold
kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, kalau ada perempuan yang bertanya masalah hukumnya melalui Ustadz Anob, melalui Ustadz Tatang, melalui Ustadz Endri, melalui tim-tim kosadanya, ada grupnya. Jadi ada ibarat kita dalam rumah itu ada ruang tamunya, ada dapurnya, ada ruang depannya, jadi tidak semua terbuka. Tapi dengan orang yang hidup dengan kita, tak mungkin kita sekat-sekat. Nah, kita bagi, kecuali ada niat lain, misalnya mau buka cabang atau lain-lain. Bolehkah hari raya kita ke rumah orang tak Islam, Pak Ustadz? Hari raya siapa? Hari raya awak atau hari raya dia? Kalau masalah bertukar makanan, Nabi berkirim surat ke Raja Mesir, namanya Mukaukis. Mukaukis ini agamanya Kristen Ortodok Koptik, tempatnya di Alexandria. Waktu Nabi berkirim surat, dibalasnya surat Nabi dengan asal banha, madu. Dibalasnya Nabi dengan kain. Kainnya diterima Nabi dan madunya diminum Nabi. Sekarang saya tanya, bolehkah menerima minuman dan pakaian hadiah orang tak Islam? Boleh. Itu dalil. Kalau yang dikirimnya adalah madu, kalau dikirimnya kampur, haram. Di mana letak haramnya? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Kalau tepat di hari raya yang terkait dengan akidah, kita tidak meyakini Nabi Isa itu anak Tuhan, kita tidak meyakini Nabi Isa itu mati disalib, kita tidak meyakini Nabi Isa itu adalah Tuhan. Dalilnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dalil kedua, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Dalil ketiga, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma shalabuhu, mereka tidak menyalibnya. Ustaz kan punya kawan orang tak Islam, ya. Lalu bagaimana cara Ustaz mengatasinya? Amba WA-nya 10 hari sebelum hari rayanya, amba WA, saudaraku, engkau saudaraku sebangsa setanah air, tapi untuk hari raya aku tidak mengucapkan selamat karena ini terkait dengan akidahku. Dan dia pun membalas, aku maklum, aku paham tentang itu. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Yang jadi masalah ini, yang jadi masalah itu bagi orang yang bermasalah. Yang tak ada masalah, kita berkawan ini bukan sehari dua hari. Dari zaman SD dulu berkawan dengan orang tak Islam. Bagaimana cara mengelola keuangan secara Islami? Karena suami istri sama-sama bekerja, Pak Ustadz. Istrinya bekerja dapat gaji sebulan 5 juta, amin. Suaminya bekerja dapat gaji 5 juta, sama. Apa beda 5 juta suami sama 5 juta istri? Di dalam 5 juta suami ada hak istri namanya nafkah. Di dalam 5 juta istri tidak ada hak suami. Jelas tuh, Bu? Oh, jelas tuh. Jadi kalau ibu bergaji, di dalam gaji ibu itu bapak kok tidak ada hak, sebab itu duit ibu. Tapi ibu bisa bekerja atas izin. Kata suaminya, ini mesti ada surat izin mah. Jadi surat izinnya cuma ya setengah lah katanya. Tapi karena ibu kasihan, ibu kasih. Sebenarnya duit kau 5 juta kau punya aku, tapi aku kasihan kau sama fakir miskin, kau ambil aku. Sedekah. 5 hak istri terhadap suami. Yang pertama, kasih makanan. Ibu udah makan? Ya, aneh belum. Yang kedua, pakaian. Alhamdulillah, ibu-ibu di Sidomulyo udah dikasih pakaian. Di tempat lain banyak istri tak dikasih pakaian. Ada yang resleting belum berjahit, ada yang kurang kain. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Ini hak istri yang wajib ditunaikan suami. Kalau tidak ditunaikannya, maka dia zalim, aniaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukum menabung uang?
tapi dia tak mau dibilang riba karena merasa mengeluarkan keringat dengan memberi utang dengan bunga tertentu. Bagaimana dengan hukum membungakan uang tapi dia tak mau dibilang riba? Agama ini bukan ikut dia. Aku lah ikut dia. Dia membungakan duit, pasti bilang kau ini buat riba. Ini tak riba karena ini keringat aku. Riba itu. Satu Pekanbaru ini mengatakan itu tak riba. Kalau dia riba kata Allah maka dia riba. La ta'kulur riba at'afan mudha'afa. Jangan kau buat riba yang berlipat-lipat. Berlipat-lipat. 1.200.000 dibayar 1.400.000. Maka ini riba. Dia bilang tak riba. Satu komplek Sidomulyo ini mengatakan tak riba. Satu Pekanbaru nih, satu Riau ini 6,7 juta orang mengatakan tak riba. Itu riba. Kalaulah kesepakatan manusia bisa menghalalkan yang haram, maka tak ada zina. Waktu ditanya, kalian berzina? Enggak, kami suka sama suka. Zina lah itu. Yang dipakai itu bukan kata Waam, yang dipakai itu kata Allah. Nah, jadi logika berpikirnya bukan ikut kata dia. Ustadz, bolehkah perempuan itu memakai gelang kaki? Dan apa hukum dalilnya Pak Ustadz? Dalam Quran dilarang perempuan pakai gelang. Apa dalilnya? La yadribna bi arjulihinna. Tidak boleh perempuan memukulkan kakinya ke lantai. La yadribna, tak boleh perempuan memukulkan kaki ala arjulihinna. Karena tradisi zaman dulu orang musyrik jahiliyah, perempuan memakai gelang kaki, berlonceng gemerincing. Lalu kalau dia berjalan kerincing, 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 kerincing. Kalau lewat jadi lalu hilang konsen jamaah, asik nengoknya. Tapi kalau dia tidak gemerincing, dia hanya dipakainya untuk suaminya. Perempuan itu aslinya berhias untuk lakinya. Apa untuk laki gua? Untuk laki. Perempuan itu aslinya pakai gelang, pakai subang, pakai anting, pakai cincin, pakai gelang kaki. Itu dipakai untuk suaminya. Zaman sekarang terbalik. Kalau dia keluar rumah macam bidadari, turun dari planet Mars. Tapi kalau di rumah macam mak lampir, sundir borong, nyiblorong. Ini sudah tidak betul. Jadi ibu mau pakai gelang kaki silakan pakai, tapi kalau sampai merusak, kalau sampai perempuan itu jangankan gelang kaki, bersuara pun dia kalau mendayu-dayu tak boleh. Dalilnya ayat Quran. La taqda'na bil qaul. Janganlah perempuan bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Kenapa tak boleh? Ya tuma'alladzi fi qalbihi marad. Karena ada orang yang dalam hatinya penyakit, kalau didengarnya suara perempuan itu langsung error, hangnya langsung. Jadi perempuan bersuara boleh. Jadi kalau ibu menyambut telepon salah sambung, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana nih? Sidomulyo. Salah sambung, betul. Jangan lanjutkan lagi. Nah, jadi jangan suara mendayu-dayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu juga pakai gelang kaki, dipakai dua-dua lewat depan masjid, kerincing, 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 kerincing. Tak boleh. Memakai kepala sampai seperti bunuh onta naik ke atas. Kalau sekedar rambut diikat pakai tali plastik, pakai karet gulo, karet minyak, itu tidak apa-apa, tak masalah. Tapi kalau sengaja ke atas untuk mencuri perhatian, bersuara gemah gemulai, memukulkan kaki ke lantai, maka jatuh pada perbuatan haram. Tapi kalau dia pakai tidak sampai ke tingkat itu, maka hukumnya mubah. Mudah-mudahan kita menjaga istri, menjaga anak, menjaga tetangga, menjaga lingkungan kita semuanya, menjalankan syariat Islam demi kemaslahatan kita bersama. Pesan 3 tetap jaga. Jaga jiwa, jaga ekonomi, jaga politik, umat ini akan selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Besok subuh kita akan mengaji, membaca kitab At-Targhib wa Tarhib, dilanjutkan dengan kajian duha di pesantren Yayasan Tabung Wakaf Umat Nurul Azhar Palas. Lalu kemudian setelah itu besok saya sampai malam, sampai pagi Ahad di Pulau Rupat insyaallah. Al-Haziniyah, untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzil rahmata was salamata wal barakata ala hadhihi al jamaah.